Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Terpilih pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26. Nama Ayu Sekar Kinanti, NRT 2023.2967.2.02. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah Rasulullah SAW. Rasulullah dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 570 Masehi. Ia merupakan anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab dan merupakan keturunan dari suku Quraisy. Sebelum menjadi nabi, Rasulullah SAW dikenal juga sebagai seorang pedagang dan merupakan seseorang yang jujur dan amanah. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad SAW mengalami kejadian yang aneh, yaitu peristiwa ini terjadi saat ibu Nabi Muhammad dan bersama ibu susunya Halimah, Rasulullah SAW dan anak Halimah yang bernama Abdullah kala itu sedang menggembala kambing. Tiba-tiba dua malaikat mendatanginya, membawa Nabi Muhammad SAW agak jauh dari tempat beliau menggembala. Abdullah sambil tergopoh-gopoh dan menangis menceritakan kepada ibunya bahwa Rasulullah SAW ditangkap oleh dua orang laki-laki yang berpakaian putih. Keduanya membaringkan lalu membelah perut Nabi SAW dan bolak-balikkan di atasnya. Sekitar usia 6 tahun, sang ibunda wafat. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Selepas itu, menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad SAW wafat saat dalam perjalanan pulang ke Mekah usai mengajak Nabi SAW menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najr di Madinah. Di sanalah tempat sang ayah dikebumikan. Lalu pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan saudagar bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah radhiyallahu anha memiliki nasab mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah wanita bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Menurut Ibnu Hisham, mahar pernikahan Rasulullah SAW saat itu berupa 20 ekor unta betina muda. Khadijah radhiyallahu adalah istri pertama Rasulullah SAW dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah wafat. Saat berusia 40 tahun, Rasulullah SAW melakukan uzlah di Gua Hira. Said Qutb dalam tafsirnya mengatakan Nabi SAW memutuskan untuk uzlah atau menyendiri. Rupanya sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempersiapkan menjadi seorang rasul. Dalam kesendiriannya dan kesunyian itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu pertama. Menurut sejumlah pendapat, turunnya wahyu ini terjadi pada 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat lain. Wahyu yang pertama kali turun kepada beliau adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menerima wahyu, terdapat ayat-ayat surah Al-Mudaththir. Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah selama 3 tahun. Beliau kala itu mengajak orang-orang terdekat untuk memeluk agama Islam. Golongan pertama yang memeluk agama Islam antara lain Khadijah binti Khuwailid, itu istrinya sendiri, dan Zaid bin Aritsah bin Syarahil Al-Qalbi. Lalu ada Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pada akhir masa dakwah di Makkah, Rasulullah SAW melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Perjalanan agung ini kemudian dikenal dengan Isra Miraj. Kemudian sholat 5 waktu lahir dari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ini. Rasulullah SAW jatuh sakit tak lama sepulang dari Haji Wada. 5 hari sebelum Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah, sakit beliau bertambah parah, suhu badannya tinggi. Beliau merasakan sakit yang amat dahsyat. Pada waktu menjelang ajal tersebut, Rasulullah SAW memberikan sejumlah wasiat kepada umat Islam. Tepat pada usia 63 tahun, Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah. Menurut Tarik Khulafah, karya Imam Asyuti, Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyebutkan tahun 11 Hijriah, ada juga mengatakan tahun 10 Hijriah.
Lalu materi yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana kamu memahami tentang Islam. Menurut pandangan saya, Islam sangat menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika. Agama ini memandang bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya pendidikan dan keilmuan. Lalu Islam mengaitkan tentang kewajiban terhadap orang miskin dan orang yang membutuhkan. Sebagai umat Islam, kita harus berusaha untuk membantu sesama manusia dan mengurangi segala bentuk ketidakadilan di dunia. Materi selanjutnya adalah bagaimana hidup dengan seluruh aturan Islam. Ada 5 rukun Islam yaitu sholat, zakat, puasa, haji, dan mengucapkan kalimat syahadat. Sholat dilakukan 5 kali sehari yaitu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Zakat merupakan kewajiban memberikan harta kepada yang berhak pada setiap tahunnya. Puasa dilakukan selama bulan Ramadan sebagai bentuk ibadah dan pengendalian diri. Haji dilakukan 1 kali dalam seumur hidup bagi yang mampu untuk ke Mekah. Terakhir, mengucapkan kalimat syahadat adalah membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ada jelaskan kamu mempercayai gaib dan kehidupan setelah kematian. Sebagai seorang muslim, saya percaya pada adanya kehidupan setelah kematian dan adanya dunia gaib. Hal ini tertulis dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, dunia gaib meliputi segala sesuatu yang tidak dapat terlihat atau dirasakan oleh manusia. Termasuk di dalamnya adalah malaikat, jin, dan serta setan. Kita juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh ciptaannya dan bahwa Dia mengetahui seluruh kejadian di dunia.